Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG Bahasa Indonesia. Kali ini bagian 3 tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 41. Dengan perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Kalimat di atas tidak baku dan dapat diperbaiki dengan cara A. Menghilangkan kata telah. B. Mengubah kata menuntut menjadi dituntut. C. Menghilangkan kata dengan. Dan D. Meletakkan dengan perkembangan teknologi di akhir kalimat. Jawabannya adalah C. Menghilangkan kata dengan. Soal nomor 42. Kalimat yang tidak efektif di bawah ini adalah A. Masalah pengukuran tanah dan bangunan di lapangan ternyata masih banyak yang keliru. B. Daftar nama pemilik tanah di daerah itu tidak sebanding dengan kenyataan yang sebenarnya. C. Banyak sekali skripsi mahasiswa yang membicarakan masalah kesenjangan sosial di ibu kota. Dan D. Para pengusaha kaya rela membeli tanah dengan harga yang sangat mahal sekali. Jawabannya adalah D. Para pengusaha kaya rela membeli tanah dengan harga yang sangat mahal sekali. Soal nomor 43. Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman tradisional. Kalimat tersebut dianggap tidak efektif karena penggunaan kata yang salah. Kata yang salah dalam kalimat itu adalah A. Pembangunan, B. Tidak, C. Membatasi, dan D. Pengembangan. Jawabannya adalah C. Membatasi. Soal nomor 44. Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang telah dikembangkan secara tradisional. Salah satu ciri teknologi tepat guna adalah pendayagunaan sumber-sumber setempat termasuk sumber alam dan energi secara lebih baik dan optimal. Makna kata pendayagunaan yang tepat pada kutipan teks tersebut adalah A. Pengusahaan untuk mendatangkan hasil dan manfaat. B. Pengusahaan dengan mengoptimalkan potensi sekitar. C. Pengusahaan dengan besar-besaran dan berkelanjutan. Dan D. Pengusahaan dengan cara bekerja secara bersama-sama. Jawabannya adalah A. Pengusahaan untuk mendatangkan hasil dan manfaat. Soal nomor 45. Pemakaian huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat A. Depa akan berangkat ke Medan pada bulan Januari. B. Hendy berasal dari suku Baduy. C. Pegunungan yang membentang di daratan Sumatera itu bernama Bukit Barisan. Dan D. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jawabannya adalah C. Pegunungan yang membentang di daratan Sumatera itu bernama Bukit Barisan. Soal nomor 46. Kalimat di bawah ini penggunaan tanda baca yang benar adalah A. David membawakan majalah untuk Kartika. B. A. Nasution merupakan murid yang rajin. C. Dewi tidak datang karena berada di luar kota. Dan D. Temanku Lina masuk rumah sakit Sumber Waras. Jawabannya adalah B. A. Nasution merupakan murid yang rajin. Soal nomor 47. Aspek-aspek berikut yang bukan termasuk aspek yang dinilai dalam keterampilan berbicara siswa adalah A. Keruntutan cerita. B. Ketepatan lafal dan ejaan. C. Pilihan kata. Dan D. Penampilan. Jawabannya adalah D. Penampilan. Soal nomor 48. Di antara pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Berbicara termasuk keterampilan aktif reseptif. B. Menyimak termasuk keterampilan ekspresif. C. Berbicara termasuk keterampilan aktif produktif. Dan D. Menyimak dan membaca termasuk keterampilan ekspresif. Jawabannya adalah C. Berbicara termasuk keterampilan aktif produktif. Soal nomor 49. Menurut Suparno,
tahun 2001 halaman 27, sehubungan dengan penggunaan bahasa. Terdapat 4 keterampilan dasar bahasa. Urutan keterampilan yang sesuai dengan kecakapan untuk menyelesaikan tugas adalah: A. Menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. B. Menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. C. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan D. Menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Jawabannya adalah C. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Soal nomor 50. Berikut ini yang merupakan keterampilan mikro yang harus dimiliki ketika menulis, yaitu: A. Menggunakan bentuk kata dengan benar. B. Mengenal sistem tulisan yang digunakan. C. Menentukan makna kata-kata termasuk kosakata sulit. Dan D. Menebak makna dari konteks. Jawabannya adalah A. Menggunakan bentuk kata dengan benar. Soal nomor 51. Berikut adalah prinsip-prinsip metode SAS atau struktur analisis dan sintesis dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Kecuali: A. Pembelajaran disajikan secara terstruktur, kemudian dianalisis berdasarkan unsur-unsurnya. B. Pembelajaran dimulai dengan struktur bahasa yang bermakna berupa kalimat. C. Pembelajaran dibagi dalam tahap tanpa buku dan tahap menggunakan buku. Dan D. Pembelajaran menulis sejalan dengan pembelajaran membaca. Jawabannya adalah C. Pembelajaran dibagi dalam tahap tanpa buku dan tahap menggunakan buku. Soal nomor 52. Berikut ini keterampilan-keterampilan mikro yang diperlukan dalam menulis, kecuali: A. Menggunakan ortografi dengan benar. B. Mengenal sistem tulisan yang digunakan. C. Mengurutkan kata-kata dengan benar. Dan D. Menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Jawabannya adalah B. Mengenal sistem tulisan yang digunakan. Soal nomor 53. Yang merupakan pernyataan yang benar adalah: A. Menulis merupakan keterampilan reseptif. B. Membaca pemahaman adalah keterampilan produktif. C. Menulis adalah keterampilan ekspresif. Dan D. Berbicara merupakan keterampilan bahasa reseptif. Jawabannya adalah C. Menulis adalah keterampilan ekspresif. Soal nomor 54. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan. Jadi, kepaduan dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat lain. Kepaduan dalam sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan unsur kebahasaan sebagai berikut, kecuali: A. Repetisi. B. Komparatif. C. Kata ganti. Dan D. Kata transisi. Jawabannya adalah B. Komparatif. Soal nomor 55. Begitulah yang dikatakan orang: kelima cincin emas yang didapat suamiku ini memang bertuah, karena diberi oleh orang pintar yang berilmu tinggi. Sebenarnya aku tak mau percaya semua ini, tapi informasi budaya yang kita peroleh dari penggalan prosa di atas adalah: A. Cincin dari suami merupakan cincin bertuah. B. Cincin bertuah diperoleh dari orang berilmu tinggi. C. Kepercayaan masyarakat tentang cincin bertuah. Dan D. Cincin emas dari orang berilmu tinggi selalu bertuah. Jawabannya adalah C. Kepercayaan masyarakat tentang cincin bertuah. Soal nomor 56. Cermatilah puisi karya W.S. Rendra berikut. Betapa dinginnya air sungai. Dinginnya, dinginnya. Betapa dinginnya daging duka yang membaluti tulang-tulangku. Citraan yang dominan pada puisi tersebut adalah: A. Penglihatan. B. Perabaan. C. Pendengaran. Dan D. Penciuman. Jawabannya adalah B. Perabaan. Soal nomor 57. Kegiatan apresiasi puisi di bawah ini yang termasuk pada kegiatan apresiasi ekspresif adalah:
A. Mengikuti rima dan irama dalam puisi dengan gerak mimik dan pantomimik. B. Memahami sikap peduli terhadap pokok persoalan dalam puisi. C. Menangkap pesan atau amanat penulis yang diungkap dalam puisi. Dan D. Memahami sikap penulis terhadap pembacanya. Jawabannya adalah B. Memahami sikap peduli terhadap pokok persoalan dalam puisi. Soal nomor 58. Cermati puisi di bawah ini. Contoh, 23 matahari bangkit dari pundakmu. Tubuhmu menguapkan bau tanah. W.S. Rendra, nyanyian Suto untuk Fatimah. Imaji atau citraan yang dominan dalam puisi ini adalah A. Penglihatan, B. Pendengaran, C. Penciuman, dan D. Gerak. Jawabannya adalah C. Penciuman. Soal nomor 59. 1. Menentukan unsur drama yang dianggap menonjol. 2. Mendeskripsikan fungsi latar dalam pementasan drama. 3. Mengidentifikasi unsur pementasan drama. 4. Mengidentifikasi karakter tokoh dalam pementasan drama. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang pementasan drama, urutan langkah-langkah yang tepat dalam proses pembelajaran adalah A. 2134, B. 2143, C. 3142, dan D. 3124. Jawabannya adalah C. 3. Mengidentifikasi unsur pementasan drama. 1. Menentukan unsur drama yang dianggap menonjol. 4. Mengidentifikasi karakter tokoh dalam pementasan drama. Dan mendeskripsikan fungsi latar dalam pementasan drama. Soal nomor 60. Agaknya Nuh kalah bersaing. Perahu Nuh rupanya tetap saja ada di sekeliling kita. Si tua itu tetap setia mencari penumpang dari waktu ke waktu. Agaknya Nuh kalah bersaing berebut penumpang dengan calo dan pramugari, pesawat jet dan Boeing, Damiri Mahmud. Imaji yang terdapat dalam puisi tersebut adalah A. Pendengaran, B. Penglihatan, C. Pembauan, dan D. Perabaan. Jawabannya adalah B. Penglihatan. Demikian soal-soal pretest PPG mata pelajaran bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.